Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video sebelumnya gue udah membahas tentang Jerman dan juga sepak terjangnya gitu kan di PD2 kan. Atau di pertempuran ketika tahun 1939 sampai tahun 1945 gitu. Ketika pertempuran di Perang Dunia Kedua kayak gitu kan. Dan bagaimana jadinya dunia ini gitu kan jika Jerman nggak menjadi dalang lah kayak gitu. Di PD1 maupun PD2 kayak gitu. Di situ gue udah bahas. Dan di video kali ini gue akan membahas sekutunya Jerman nih geng, yaitu Jepang. Tetapi gue nggak akan bahas soal negaranya geng. Di sini gue lebih spesifik lagi bahas tentang kaisarnya nih geng. Atau mengapa kaisar Jepang itu nggak dieksekusi kayak gitu geng. Ketika Jepang kalah pada PD2 kayak gitu geng. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, kita flashback dulu ya geng. Jadi pada tahun 1930-an Jepang itu sudah mulai menginvasi nih geng, negara-negara di Asia, khususnya negara-negara tetangganya nih. Kayak semenanjung Korea gitu kan, terus juga sebagian kecil wilayah China gitu geng. Bahkan pada saat itu Jepang itu lebih lebih kejam sumpah gengs. Lebih kejam daripada pasukan si kumis kotak ini geng. Yang mana seperti yang kita tahu geng, si kumis kotak dan juga bala tentaranya di Jerman sana mengobrak-abrik dan juga menginvasi gitu kan negara-negara di Eropa khususnya. Dan seperti yang kita tahu juga Jerman itu banyak inovasi-inovasinya enggak? Kayak misalkan pesawat dengan mesin jet gitu kan, terus juga kapal selam yang susah dideteksi oleh musuh gitu kan. Dan itu pun menjadi alat tempur yang sangat kejam dan mematikan geng. Cuman kalau dari segi tentara nih, ada lagi yang lebih brutal dan lebih kejam nih, yaitu tentara Kekaisaran Jepang kayak gitu. Kenapa ini nggak lepas dari ideologi dan juga doktrin-doktrin yang disampaikan oleh petinggi-petinggi sekaligus Kaisar Jepang pada saat itu, geng. Pada saat itu Kaisar Jepang bernama Kaisar Hirohito ya, geng, memimpin Jepang dan juga mencanangkan bahwa Asia Timur Raya nih akan menjadi Kekaisaran Jepang yang utuh gitu, geng. Utuh dan juga satu-satunya ideologi yang harus ditegakkan kayak gitu kan. Dan pada saat yang bersamaan nih geng, mulailah nih kekejaman dan kebrutalan merajalela nih di seluruh Asia kayak gitu. Di antaranya adalah semenanjung Korea, terus juga sebagian kecil wilayah Uni Soviet yang bernama Manchukuo atau Manchuria geng. Pada saat itu wilayah kecil di ujung Soviet sana, di ujung timur maksud gua, yang bernama Manchukuo atau Manchuria ditaklukkan oleh Jepang nih geng pada tahun 1900-an ya. Beberapa tahun setelahnya Jepang pun menginvasi dan juga mencaplok nih geng. Mencaplok wilayah Korea. Jadi pada saat itu Korea gampang banget geng. Karena belum semaju sekarang. Orang-orang yang masih terbelakang, terus juga militernya juga masih ya ala kadarnya lah kayak gitu. Setelah menaklukkan Korea, pada saat itu Jepang pun melebarkan sayapnya di Cina kayak gitu geng. Yang disebut pada saat itu adalah pertempurannya itu yaitu perang Sino-Japan 1 kayak gitu. Jadi perang Sino-Japan itu ada dua geng. Perang Sino-Japan 1, perang Sino-Japan 2. Pada saat itu sebelum PD2 berkobar gitu kan di Asia, Jepang itu sudah menganeksasi dan menginvasi Korea geng. Beberapa tahun setelahnya itu Cina diinvasi. Nah di situ tuh terlibat lah tuh perang Sino-Japan 2 kayak gitu. Dan pada saat yang bersamaan kebrutalan Jepang itu mulai sangat-sangat terlihat gitu kan oleh publik ya. Kenapa? Karena di situ Jepang nggak segan-segan nih geng. Jepang nggak segan-segan siapapun nih geng. Mau itu anak kecil, perempuan gitu kan, orang tua, semuanya pokoknya dibabat habis kayak gitu. Bahkan pada saat itu Jenderal Jepang itu mendoktrin seperti ini geng. Jika di antara kalian gitu kan banyak kayak gitu geng, kalian itu akan saya kasih hadiah. Ya hadiahnya macam-macam geng. Ada yang uang gitu kan, ada juga yang jabatan. Dan bahkan bawahannya itu nggak mikir kasihan atau nggak mikir apapun geng. Pokoknya yang ada di benak mereka itu mereka harus banyak orang gitu kan. Pada saat itu kota yang sangat-sangat mengenaskan dan sangat porak-poranda adalah kota Nanjing atau Nanking yang di Cina kayak gitu.
beberapa bulan yang lalu pun atau setahun yang lalu kali, gue lupa ya, gue juga udah ngebahasnya di video seperti yang dari samping kanan gue. Setelah menaklukkan Cina, Jepang pun mulai melebarkan sayapnya lagi nih geng, yaitu menaklukkan negara-negara di Asia yang lain nih geng, kayak Asia Tenggara gitu kan. Di situ ada Malaysia gitu kan, terus juga ada Nusantara, bahkan nggak jauh beda kayak Jerman nih geng. Jepang itu sangat cepat dan juga sangat sangat lihai gitu kan. Sebenarnya kalau gue bandingin antara Jerman dan juga Jepang, lebih cepat Jepang ya. Kenapa? Karena Jepang lewati air gitu, melewati laut maksud gue. Jadi medannya kan air kalau Jepang. Kalau Jerman kan gampang ya, enggak? Ya masih satu daratan lah ibaratnya, enggak? Tinggal pakai tank baja ya udah tuh. 3 negara dilibas saja tuh. Hanya dalam hitungan minggu gitu kan. Kalau Jepang enggak tuh. Jepang lewati air kayak gitu, melewati perairan kayak gitu maksud gue kayak. Makanya pada saat itu kekaisaran Jepang sangat-sangat mumpuni gitu. Alutista lautnya kayak gitu geng. Bahkan bisa dibilang setara sama Inggris kayak gitu. Ya seperti yang kita tahu nggak, Inggris adalah negara yang super power juga lah, baik dari segi tentara ataupun alutistanya kayak gitu geng. Jadi Jepang nggak bisa diremehin. Terbukti tadi tuh ketika tahun 1937 sampai tahun 1940-an gitu kan, 40 awal-awal lah, dia sudah berhasil menaklukkan 85% geng wilayah Asia nih. Bukan Asia kecil gitu kan, Asia semuanya gitu kan, dari Asia Timur sampai Asia Barat kayak gitu. Nah mulai nih pada tahun 1943 gitu kan, 1943 akhir Jepang mulai kewalahan nih. Jadi sekutu mulai bergerak dan juga mulai memukul mundur gitu kan, menggulung mundur maksudnya. Menggulung mundur pasukan Jepang nih geng. Mulai dari Asia Barat gitu kan terus sampai Asia Timur, bahkan merangsek ke Jepangnya sendiri kayak gitu kan. Dan di situ pun mulai ada pertempuran sengit nih geng di wilayah Jepang pastinya lah, kayak pertempuran Guadalcanal gitu kan. Tetapi Jepang masih nggak mau nyerah kayak gitu, gila kan. Bahkan ketika bom pertama kali nih geng, bom atom yang pertama gitu diluncurkan di kota Hiroshima, Jepang masih tetap nggak nyerah geng, gila kan. Ketika bom kedua diluncurkan baru tuh Jepang nyerah, dan itu pun sebagian ada yang nggak mau geng. Cuman pada saat itu Kaisar Hirohito memberitahu gitulah kepada pemimpin-pemimpin Jepang gitu geng pada saat itu, bahwa katanya kalian harus memikirkan nyawa rakyat kalian nih, jangan gengsi kalian gitu kan, utamakan nyawa rakyat kalian kayak gitu. Dan di sini ada hal yang menarik nih geng. Kalian tahu apa? Yaitu Kaisar Hirohito selaku pemimpin Jepang nggak dieksekusi. Kenapa? Alasannya adalah karena pertama nih geng, rakyat Jepang bisa lebih brutal nih dari sebelumnya. Lu bayangin aja, sebelumnya aja udah brutal ya, apalagi kalau kaisarnya itu dihabisin, bisa lebih brutal lagi. Dan yang kedua adalah sekutu pastinya nggak mau nggak mau kehilangan momentum geng. Maksud gue momentum kayak gini loh, dia udah ngabisin beberapa negara nih. Pastinya dia udah paham kan cara menggait gitu kan, menggait musuhnya jadi sekutunya kayak gitu. Nah dengan cara itu salah satunya tuh nggak diapa-apain pemimpinnya kayak gitu, malah diajak kerjasama gitu kan. Terbukti sampai detik ini mereka masih menjadi sekutu kayak gitu. Jadi udah hilang tuh permusuhannya kayak gitu, walaupun nggak ada kata maaf kayak gitu di antara kedua belah pihak kayak gitu. Itu adalah 2 alasan penting tuh geng, Kaisar Jepang nggak dihabisin ketika Perang Dunia Kedua selesai gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir, dan buat kalian yang suka dengan video gue pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.